Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi bioteknologi perencanaan dari mata kuliah bioteknologi. Di sini kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nur Rahma, yang kedua saya sendiri Iqbal Mahfud, yang ketiga Mukhtiari Safandiyasmi, yang keempat Nining Widianti, yang kelima Putri Nur Fajriyadi Amanah. Yang selanjutnya yaitu tokoh pembahasan apa saja yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu pengertian bioteknologi perikanan, yang kedua penerapan bioteknologi di bidang perikanan, yang ketiga manfaat dan efek samping dengan adanya bioteknologi di bidang perikanan, yang keempat peran positif mikroorganisme bagi perkembangan aquaculture. Yang selanjutnya yaitu apa itu bioteknologi. Bioteknologi merupakan salah satu bidang sains di mana benda itu digunakan untuk menghasilkan produk atau untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk manusia. Salah satunya itu contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme tertentu seperti bakteri telah digunakan untuk menghasilkan kebaikan yang dapat digunakan untuk manusia. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri utama bioteknologi. Salah satunya benda biologi berupa mikroba, tumbuhan atau hewan, serta adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri, dan juga produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan penurunannya. Dalam penerapan bioteknologi seringkali dimanfaatkan untuk segala macam kegiatan atau industri-industri. Contohnya seperti industri kesehatan, pertanian, peternakan dan juga pertanian. Dan yang selanjutnya yaitu bioteknologi di bidang perikanan. Apa sih itu bioteknologi di bidang perikanan? Merupakan bioteknologi yang dimaksudkan khusus pada bidang perikanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan sangat luas. Salah satunya yaitu menggunakan rekayasa media budidaya ikan hingga pasca panen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Yang selanjutnya yaitu bioteknologi menciptakan ikan berkarakter. Menciptakan ikan berkarakter, salah satunya itu berkarakter secara genetis khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen, melalui yang diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, penyakit dan sebagainya. Salah satunya yaitu tahapan pasca panen hasil perikanan. Bioteknologi mampu mengembangkan melalui proses transformasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Bioteknologi pengolahan hasil perikanan atau BPHP, cabang dari bioteknologi pangan yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengolah hasil perikanan. Beberapa produk yang telah dihasilkan masyarakat melalui penerapan bioteknologi antara lain kecap, peda, ikan bekasang, terasi, dan juga silase. Meskipun mereka tidak memahami prinsip ilmiah yang mendasarinya, para pengolahan ikan telah memanfaatkan bioteknologi selama berabad-abad untuk membuat pangan berbahan baku. Secara garis besarnya, BPHP adalah salah satu teknologi untuk mengolah hasil perikanan menggunakan jasa makhluk hidup, yaitu mikroba. Salah satu sifat mikroba yang menjadi dasar penggunaan BPHP adalah kemampuannya merombak senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, sehingga dihasilkan pangan berbentuk padat, semi padat, dan juga cair. Mikroba pengolahan hasil perikanan. Mikroba memiliki kemampuan merombak senyawa kompleks atau protein, lemak, dan juga karbohidrat menjadi senyawa lebih sederhana, yaitu asam amino, asam lemak, dan juga glukosa.
Perombakan demikian telah merombak hasil perikanan menjadi pangan yang aman dikonsumsi manusia. Apabila tidak segera dihentikan, mikroba akan merombak senyawa sederhana tersebut menjadi amonia, hidrogen sulfida, keton, dan juga alkohol. Perubahan tersebut menjadikan pangan tersebut tidak layak lagi dikonsumsi. Bentuk penerapan bioteknologi di bidang perikanan, di mana penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan yaitu sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya hingga pasca panen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Bioteknologi telah menciptakan ikan berkarakter genetis khas yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, tahan penyakit, dan sebagainya. Bioteknologi pada rekayasa genetika ikan, di mana genetika merupakan salah satu ilmu dasar yang penting untuk menjelaskan berbagai pola pewarisan gen dalam populasi. Genetik fenotip kualitatif dan kuantitatif yang mengekspresikan sifat unggul dan landasan teori dasar dari program seleksi ataupun program persilangan antara spesies atau famili. Gen dan kromosom ikan direkayasa untuk dimanfaatkan keterkaitannya dengan seleksi fenotip kuantitatif dan fenotip kualitatif bagi teknik breeding ikan untuk mendapatkan sifat-sifat superior yang diwariskan dari induk dengan seleksi gen unggul kepada keturunannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai teknik bioteknologi pada budidaya ikan. Pembenihan selektif, di mana pembenihan ini merupakan pembenihan ikan secara tradisional. Pertama kali dikembangkan pada ikan mas ribuan tahun yang lalu. Namun sampai sekarang pembenihan selektif hanya diterapkan pada ikan untuk konsumsi seperti ikan nila, catfish, dan trout, sehingga masih banyak ikan budidaya yang pembenihannya seperti di perairan umum. Program pembenihan secara selektif telah memberikan peningkatan hasil dan pendapatan yang stabil. Contohnya terdapat peningkatan tingkat pertumbuhan 5-20% pada ikan budidaya seperti salmon, nila, dan juga catfish. Manipulasi pada bentuk kromosom merupakan teknik yang bisa digunakan untuk menghasilkan organisme triploid, yaitu organisme dengan 3 bentuk kromosom, di mana biasanya suatu organisme cuma memiliki 2 bentuk. Nah, triploid umumnya tidak bisa bereproduksi, sehingga ada pemikiran bahwa energi yang dimiliki akan sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan perkembangan suatu organisme, walaupun belum ada bukti yang menguatkan pemikiran tersebut. Nah, keuntungan triploid lebih terlihat pada fungsi sterilisasinya meskipun tidak mencapai 100%. Contohnya, pada tiram triploid tidak dapat mereproduksi gonad sehingga dapat dipasarkan sepanjang tahun. Nah, hal ini disebabkan produksi gamet atau sel kelamin, ovum atau telur pada betina dan sperma pada jantan membuat tiram yang matang gonad memiliki rasa yang tidak enak. Selanjutnya, budidaya sejenis atau monosekultur. Biasanya lebih menguntungkan daripada budidaya lainnya. Sebagai contoh, pada ikan stragion betina menghasilkan kaviar, ikan nila jantan tumbuh lebih cepat daripada betina, ikan salmon dan trout betina lebih cepat tumbuh daripada ikan jantan. Nah, produksi ikan secara monoseks memberikan banyak keuntungan dan dapat dilakukan dengan cara memanipulasi perkembangan gamet dan embrio. Nah, pemanipulasian dilakukan dalam bentuk denaturalisasi DNA sel kelamin yang dilanjutkan dengan manipulasi bentuk kromosom atau seks reversal menggunakan hormon dan tindakan pembenihan. Penggunaan hormon yang tepat dengan ketat dapat merubah sifat fenotip kelamin ikan, di mana pada budidaya ikan nila multiseks, perkawinan ikan-ikan berukuran kecil sering terjadi dan menyebabkan kepadatan yang berlebih, di mana beberapa anakan jantan dari proses ini memiliki 2 kromosom jantan sehingga dapat dijadikan sebagai induk untuk pembenihan selanjutnya. Nah, manfaat
besar dari teknik ini yaitu semua populasi jantan bisa diproduksi untuk generasi seterusnya tanpa menggunakan hormon. Hibridasi merupakan bioteknologi genetik yang semakin mudah dilakukan dengan perkembangannya teknik pembenihan buatan, seperti penggunaan kelenjar hipofisa atau hormon lainnya yang merangsang perkembangan gamet dan mendorong pemijahan atau pengeluaran telur ikan. Nah, peningkatan pemahaman faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi reproduksi seperti lamanya penyinaran matahari, suhu, atau arus air telah memainkan peran penting dalam peningkatan program pembenihan, di mana sekarang pembudidayaan ikan dapat mengatasi rahasia mekanisme reproduksi ikan secara alami di perairan umum. Nah, hibridasi bisa digunakan juga untuk menghasilkan anakan satu jenis kelamin atau hibridasi pada ikan nila dan nilai biru. Peningkatan teknologi. Peningkatan teknologi reproduksi ikan telah banyak membantu pembudidayaan dalam usaha membudidayakan ikan. Selain itu, dengan adanya kemampuan untuk mengatasi kendala alam dan masa pemijahan, pembudidaya bisa mengawinkan ikan lebih banyak pada saat-saat nilai jual ikan tinggi dan juga menjamin ketersediaan ikan di pasar. Perkembangan teknologi transgenik. Rekayasa genetik merupakan sebuah istilah yang samar dan pengertiannya menjadi hampir mirip dengan transgenik atau transfer gen, seperti ikan transgenik atau modifikasi organisme secara genetik. Nah, teknologi ini sedang berkembang dengan cepat dan memungkinkan merubah gen-gen spesies yang memiliki keterikatan yang jauh. Contohnya, sebuah gen yang menghasilkan protein anti beku telah ditransfer dari ikan laut yang tahan dingin ke buah stroberi. Nah, transfer gen pada ikan biasanya mencangkup gen yang menghasilkan hormon pertumbuhan, dan hal ini telah dibuktikan dengan peningkatan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada ikan mas, catfish, salmon, ikan nila, mudglass, dan trout, di mana gen anti beku yang diterapkan pada tanaman juga diterapkan pada ikan salmon dengan harapan dapat memperluas pembudidayaan ikan tersebut. Nah, teknologi transgenik saat ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Belum ada ikan ataupun tanaman transgenik yang tersedia untuk dikonsumsi. Selanjutnya, bioteknologi pada media budidaya ikan. Media dari bioteknologi perikanan salah satunya berupa mikroba, yang telah terbukti mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman untuk digunakan sebagai media budidaya ikan. Di mana pada tahap pasca panen hasil perikanan, bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi sehingga menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh produk dalam bidang perikanan yang dihasilkan melalui konsep dan prinsip bioteknologi dengan menggunakan mikroba, yaitu seperti pada kecap ikan dan terasi ikan. Peranan mikroba yang pertama sebagai penghancur limbah organik. Dalam segi ekologi perairan, limbah merupakan faktor penghambat dalam dunia perikanan, terlebih lagi itu merupakan limbah yang sulit dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri. Mikroba dalam hal ini dapat menjadi dekomposer positif dengan mengurai limbah menjadi bahan yang ramah lingkungan. Peranan mikroba yang kedua ada recycling hara. Di dunia perikanan, hara merupakan nutrien dari dalam rantai makanan. Hara merupakan faktor primer dalam kelangsungan hidup produktivitas rantai produksi makanan. Namun, hara dapat menjadi zat yang sangat beracun apabila dalam kuantitas yang sangat banyak dan berisiko menyebabkan depletion oksigen atau penurunan kadar oksigen di perairan. Mikroba dalam hal ini dapat membantu percepatan unsur hara untuk mendaur ulang hara tersebut menjadi energi fosil. Walaupun membutuhkan waktu yang sangat panjang, namun proses ini tidak lepas dari peranan mikroba tersebut. Peranan berikutnya yaitu merangsang pertumbuhan.
Terutama dalam budidaya, mikroba dapat merangsang pertumbuhan untuk cepat tumbuh dan berkembang menjadi potensi produksi yang sangat besar. Dengan memberikan mikroba, diharapkan komoditas perikanan mampu cepat tumbuh dan bereproduksi dengan hasil yang diharapkan. Peranan yang terakhir yaitu sebagai biokontrol patogen. Mikroba dalam hal ini banyak berperan dalam pengolahan hasil perikanan, di mana hasil perikanan pasca panen yang menjadi kecemasan masyarakat. Dalam hal ini pendistribusian hasil perikanan mereka. Karena sifat alami dari produk atau komoditas perikanan sendiri yang cepat busuk. Namun patogen hal ini menjawab keresahan masyarakat dengan mendatangkan mikroba sebagai kompetitor dari bakteri patogen tersebut sehingga pertumbuhan dan perkembangan bakteri dapat terkontrol dan diredam kuantitasnya dengan mengisolasi bakteri patogen agar output produk perikanan dapat tahan lama dan pendistribusiannya dapat lebih lancar, terlebih lagi sehat dan juga manfaat dan efek samping bioteknologi di bidang perikanan. Penggunaan mikroba sebagai agen bioteknologi menimbulkan manfaat dan juga efek samping. Di antaranya ada ekstraseluler, pertumbuhan yang cepat, sifat dasar yang mudah dimodifikasi, dan mampu memproses bahan baku pangan dengan cepat. Peran positif mikroorganisme bagi perkembangan aquaculture. Merupakan proses penguraian limbah organik atau polutan secara biologis. Artinya limbah-limbah dari hasil aquacultur atau misalkan kotoran ikan atau limbah lainnya ini diolah dengan mikroorganisme. Artinya penguraian limbah ini melalui bantuan mikroorganisme sehingga limbah-limbah hasil dari aquacultur lebih ramah lingkungan. Kemudian sebagai biokontrol pada dasarnya memanfaatkan dan menggunakan musuh alami sebagai pengendali populasi hama yang merugikan. Biokontrol ini jika dilibatkan dengan manusia ya, pengobatan manusia ini sebagai vaksin. Artinya hama-hama yang ada pada aquacultur, misalnya hama yang terdapat pada ikan, dikendalikan dengan mikroorganisme lain yang dapat mencegah atau mengobati hama dari mikroorganisme yang merugikan. Prinsipnya sama seperti vaksinasi atau pengobatan yang dilakukan oleh manusia, di mana mikroorganisme yang baik diambil sebagian atau seluruh organismenya guna untuk mengendalikan hama pada aquacultur atau pada ternak atau ikan. Kemudian pengayaan nutrisi pakan. Permintaan pakan yang meningkat menyebabkan harga pakan yang meningkat pula, atau semakin banyak permintaan pakan, maka harga dari pakan ini akan mengalami kenaikan. Nah, untuk mengatasi hal ini, para pembudidaya atau para pembudidaya ikan menggunakan alternatif dengan pakan menggunakan fermentasi dengan misalnya lactobacillus, misalnya Bacillus aeruginosa. Jadi sayuran atau pakan limbah sayur-sayuran gitu difermentasikan dengan bakteri Bacillus aeruginosa sehingga hasil dari fermentasi ini dapat menjadi pakan